time to begin this new stage. For the hostages to come home, for Israel to be secure. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Sebesar apapun kehancuran yang diciptakan Israel di Gaza, Hamas tidak akan pernah menjadi satu-satunya pihak yang dirugikan. Kendati demikian, tunggu sampai kalian melihat pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari konflik Israel-Palestina di jalur Gaza. Saat ini perang belum mencapai gencatan senjata, juga tidak satupun dari mereka mengakui kemenangan atas perang. Namun, hanya karena perang tidak dapat dimenangkan bukan berarti perang tidak memiliki pemenang. Mencuri energi dari Palestina. Tahukah kalian, jalur pesisir Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki Israel berada di atas reservoir minyak dan gas alam yang cukup besar. Berdasarkan laporan UNCTAD, peluang pendistribusian dan pembagian antara berbagai pihak di wilayah ini mencapai 524 miliar US dollar atau lebih dari 8 kuadriliun jika dirupiahkan. Namun kemudian, Badan Antar Pemerintah Permanen yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB itu menyatakan apa yang bisa menjadi sumber kekayaan dan peluang bisa menjadi bencana jika sumber daya bersama ini dieksploitasi secara individual dan eksklusif tanpa memperhatikan hukum dan norma internasional. Mengapa demikian? Faktanya, sejak invasi pada tahun 2008, ketika warga Palestina dibayangi kelaparan dan hidup di bawah garis kemiskinan, pemerintah Israel secara de facto menetapkan kendali atas cadangan migas di lepas pantai Gaza. Lalu secara bersamaan, kontraktor Inggris terus melakukan transaksi dengan Israel melalui perampasan sumber daya alam. Konteks sejarah inilah yang dibahasakan analis The Daily Star sebagai kunci untuk memahami bagaimana Israel secara ekonomi dan politik mendapatkan keuntungan dari penganiayaan dan pemusnahan warga sipil Palestina. New York Times dalam penyelidikannya belum lama ini menemukan bahwa Israel diam-diam mendorong Mesir untuk menerima warga Gaza dalam jumlah besar dan menganggapnya sebagai inisiatif kemanusiaan bagi warga sipil. Mengutip pembicaraan dengan 6 diplomat asing, hal ini sesuai dengan klaim warga Palestina tentang pemerintah Israel yang sengaja melakukan Nakba kedua, yaitu perpindahan massal warga Palestina sejak tahun 1948 dengan bantuan AS untuk mengklaim seluruh jalur Gaza sebagai milik mereka. Ketergantungan AS pada senjata swasta. Tingginya gelombang protes membuat AS mengumumkan pada Mei lalu terkait pembekuan pengiriman senjata ke Israel. Namun siapa yang bisa percaya bahwa AS sepenuhnya berhenti dari apa yang disebut sebagai kemunafikan moral pemerintahan Biden dalam mempersenjatai militer Israel yang kuat? Bagaimanapun, perang berlarut-larut membuat perusahaan-perusahaan di kompleks industri militer mendapatkan keuntungan luar biasa. Tak terkecuali ketergantungan Pentagon pada sektor senjata swasta yang meningkat selama perang, spesifiknya pada produk penjualan senjata dan bom yang melenyapkan banyak nyawa. Sebuah studi yang dilakukan oleh Watson Institute di Brown University pada tahun 2021 mengungkap bahwa sepertiga dari seluruh kontrak Pentagon dalam beberapa tahun terakhir hanya diberikan kepada 5 kontraktor senjata besar. Seperti dikutip The Daily Star, 5 kontraktor senjata yang dimaksud adalah Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon, dan Northrop Grumman. Tidak mengherankan jika saham perusahaan-perusahaan tersebut juga dilaporkan melonjak sebanyak 7% sejak serangan Hamas dimulai dan invasi Israel ke Gaza berlangsung. Besarnya pengaruh kontraktor sektor swasta diwujudkan dalam bagian terbesar penerimaan Pentagon pasca serangan 9/11 AS. Dan ketika warga sipil di Afghanistan juga Irak terbunuh, perusahaan-perusahaan ini mendapatkan keuntungan dari pekerjaan rekonstruksi di zona perang. Menguntungkan perusahaan AS. Para menteri di pemerintahan Israel berkali-kali mengisyaratkan pembersihan etnis pada seluruh penduduk jalur Gaza sebagai agenda tersembunyi. Mirisnya, meski semakin banyak bukti kejahatan perang, pemerintah AS terus menawarkan dukungan tanpa syarat terhadap serangan tersebut.
tak peduli meski ada permohonan basa-basi agar Israel menahan diri dan menghormati hak asasi manusia sebelumnya. Mengutip laporan media Jacobin, pemerintahan Biden telah meminta bantuan militer sebesar 14,3 miliar US dollar untuk Israel dari Kongres. Di luar dari bantuan yang telah dikirimkan Amerika Serikat tiap tahun yang besarannya sekitar 3,8 miliar US dollar. Mengetahui hal itu, para eksekutif perusahaan senjata di AS menyambutnya dengan antusias sebagai peluang meraih keuntungan yang besar. Perusahaan-perusahaan senjata ini tentunya tak akan ragu mengirim senjatanya jika diminta pemerintah AS. Faktanya, pendudukan Israel yang telah berlangsung lama ataupun perang yang terjadi di Gaza saat ini merupakan bisnis besar bagi banyak kontraktor pertahanan yang berbasis di AS. Bukan hanya pemasok peralatan militer saja, banyak perusahaan AS yang memiliki investasi besar di Israel dan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia selama ini. Boikot perusahaan AS. Selain perusahaan senjata dan investornya, banyak perusahaan AS lainnya yang mengambil keuntungan dari serangan brutal di Gaza dan pendudukan Israel secara umum. Pernahkah kalian mendengar tentang BSD? BSD merupakan singkatan dari Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi, sebuah kampanye global yang dipimpin oleh Palestina dan telah dimulai sejak 2005. Lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina terlibat dalam kampanye ini, termasuk serikat pekerja, kelompok mahasiswa, organisasi perempuan, dan jaringan pengungsi. Nah, gerakan BDS inilah yang menargetkan sejumlah perusahaan internasional untuk melakukan kampanye boikot konsumen. Menurut sebuah pernyataan di situs BDS, sasaran boikot dipilih dengan cermat karena perusahaan tersebut terbukti terlibat dalam apartheid Israel. Adapun perusahaan berbasis Amerika Serikat yang dimaksud diantaranya Hewlett-Packard atau HP, Chevron, dan perusahaan real estate RE/MAX. Hewlett-Packard sendiri menyediakan perangkat keras komputer dan teknologi lainnya untuk militer, polisi, dan kantor pemerintah Israel. Sementara itu, raksasa energi Chevron disebut terlibat dalam transfer ilegal gas fosil yang diekstraksi ke Mesir melalui pipa yang mana secara ilegal melintasi zona ekonomi eksklusif Palestina di Gaza. Hal ini juga menyebabkan utang biaya transit sebesar jutaan dolar kepada warga Palestina. Pentingnya boikot. Mengapa boikot penting dilakukan? Untuk menemukan jawaban, penting untuk menilik sejarah BSD yang menjadi patokan bagi Palestina. Faktanya, gerakan ini terinspirasi dari boikot anti-apartheid di Afrika Selatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Boikot dimulai ketika pemimpin Kongres Nasional Afrika Albert Luthuli menyerukannya pada tahun 1958. Awalnya mereka menyerukan boikot terhadap barang-barang Afrika Selatan, namun kemudian diperluas hingga menuntut pencabutan investasi total dan sanksi ekonomi terhadap Afrika Selatan. Hasilnya, apartheid di Afrika Selatan berakhir seiring dengan munculnya tekanan internasional yang diciptakan oleh gerakan ini. Harapan para pendukung BDS di Palestina pun begitu, yakni agar gerakan serupa dapat membantu mengakhiri penindasan Israel terhadap Palestina suatu hari nanti. Sayangnya, prospek untuk mengakhiri pendudukan dan apartheid Israel masih sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Padahal, para pendukung Palestina di Amerika Serikat senantiasa mendesak agar gencatan senjata permanen diupayakan. Beberapa aktivis juga melakukan protes dan berusaha mengganggu penjualan senjata AS ke Israel. Namun, untuk mencapai keadilan dalam jangka panjang di Palestina, sepertinya memerlukan tekanan dari pemerintah AS. Sementara di sisi lain, banyak dari perusahaan tersebut justru terlibat dalam kejahatan perang Israel secara nyata. Penjelasan tadi mewakili sistem kapitalis global yang secara sistematis mengambil keuntungan dari genosida. Hal ini sejalan dengan pelanggaran HAM yang terus berlanjut. Menurut kalian, siapakah pihak yang berpotensi menghentikan kekerasan di jalur Gaza?